Inilah kunci ibadah. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang menjadi jalan kita untuk mendapat keridhaan Allah. Karena yang tertinggi dalam amal Islam adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah keridhaan Allah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengikhlaskan ketakwaan pengabdian kita kepada Allah, mudah-mudahan nanti kita di akhirat dalam perjalanan kehidupan yang abadi selama-lamanya di sana, kita dihindarkan daripada ajab Allah Subhanahu wa taala. Ajab yang sangat pedih akan didatangkan kepada kita bagi golongan orang-orang kafir, munafik, golongan orang musyrik. Ini akan nanti merasakan daripada perbuatannya selama di dunia ini. Ajab yang tidak terpikir sama sekali datang kepada kita akan kita hadapi. Inilah yang menjadi satu bahan renungan bagi kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita kepada Allah janganlah kita jauhi. Takut kepada Allah kita dekati. Kita ambil keredaannya, keikhlasannya. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanallahu ghafilan amma ya'maluz zalimu innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Yang artinya, dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari pada waktu itu mata mereka terbelalak. Quran Surat Ibrahim ayat 42. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Allah telah memberitahukan kepada kita bahwasanya setiap kita manusia berbuat zalim, berbuat kemungkaran di muka bumi ini selama hidup, dibiarkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada ditunjukkan hukuman. Ini dirahasiakan. Tetapi akan ada nanti satu masa datang kepada kita. Inilah yang harus menjadi satu pertimbangan kita. Kapan masanya itu akan datang ditunjukkan perbuatan daripada orang-orang zalim ini? Itu nanti dimulai datangnya sakaratul maut. Yang sudah jelas diceritakan Allah di dalam Al-Quran, Fir'aun yang dengan keangkuhannya mengangkat dirinya menjadi Tuhan, dikala sakaratul maut datang, dia menyesal dalam perbuatannya. Tetapi karena Allah sudah menutup pintu taubat, sehingga Fir'aun mati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita lah sampai daripada akal dan pemikiran kita, Fir'aun yang begitu kuat, yang begitu hebat selama di dunia ini, berbuat zalim dan aniaya, ini dalam akhir hayatnya di sakaratul maut, begitulah dahsyatnya adab Allah. Dia menyesal dalam perbuatannya. Apalagi kita. Ini menjadi satu bahan iktibar bagi kita di saat yang hidup di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah, wattaqus suha fa inna suha hamalaka man qablakum hamalahum atsafaku dima'ahum wastahallu maharimahum." Hindarilah sifat aniaya, karena aniaya itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan hindarilah sifat kikir, karena kikir itu telah membinasakan umat sebelum kamu. Kikir telah memberi mereka untuk menumpahkan darah mereka dan menghalalkan apa-apa yang terlarang pada mereka. Hadis yang diriwayatkan Muslim. Inilah yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kita. Salah satu sifat aniaya adalah sifat daripada kikir.
Jadi di sini sudah ditunjukkan juga di Al-Quran golongan orang yang kikir. Siapa itu? Sudah jelas Korun di kala akhir hayatnya dihancurkan Allah Subhanahu wa taala, jasad dan dirinya ditenggelamkan. Di zaman Nabi Musa. Siapa juga yang pikir di zaman Rasulullah Sallallahu, begitu juga. Dia begitu taat karena susahnya ketaatannya begitulah hebat. Tetapi sedikit diberi harta, dia menjadi kufur nikmat, sehingga dicabut kembali kekayaan daripada Salama, sehingga dia menjadi orang yang lemah, tidak punya apa-apa. Nah, disinilah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, supaya menjadi satu pelajaran bagi kita, karena hati kita ini, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kata Allah dalam Al-Quran, ada bibit penyakit. Bibit penyakit ini kalau tidak diubah akan ditambah Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Jadi penyakit hati ini ada 10 macam, tetapi tidak bisa kami sampaikan semuanya. Salah satunya adalah kikir. Kikir adalah sifat hati, pelit kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini penyakit hati ini tidak bisa dibasuh dengan air hilang. Tapi kalau ada kotoran daripada najis dibasuh dengan air, kita mandi, kita berwudu, ini sudah hilang. Penyakit hati ini tidak bisa begitu. Obatnya adalah zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyuci daripada penyakit hati yang ada 10. Begitulah kerasnya penyakit hati ini. Dan zikirnya ini pun juga bukanlah secara jahil saja, tetapi secara hati, secara sir, kata Rasulullah. Jadi disinilah bagi kita kaum muslimin sidang Jumat dan dimuliakan Allah. Jadi penyakit hati ini tidak nampak, kata Rasulullah, seperti semut hitam di dalam batu hitam berjalan di gelap malam. Begitulah halusnya penyakit hati di dalam diri kita. Jadi di sini juga adalah melawannya dengan kita zikrullah di dalam hati kita, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, yang Maha baik. Jadi kita dekat kepada Dia. Dan perintah zikir ini dalam Al-Quran 2/3 perintah di ayat Al-Quran untuk melaksanakan kita zikir kepada Allah. Kalau sholat 80 ayat. Jadi begitulah kerasnya. Kenapa beginilah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita? Karena penyakit hati ini nanti kalau tidak kita obat, sudah tentu siksa yang datang itu nanti di neraka akan sangat mengerikan. Kita masuk ke dalam neraka yang paling bawah, neraka Sakor. Inilah orang-orang yang hatinya rusak, yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hatilah, karena penyakit ini merasuk di dalam hati kita, terutama terkadang bagi kita yang beramal syariat yang kuat, tanpa sadar bisa masuk penyakit hati ini, serendah-rendahnya ria, pamer kita kepada amal ibadah kita, bukan karena Allah. Jadi dikuncilah ini dengan kita semua amal ibadah jahiliyah dan batiniyah lillahi ta'ala, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah kaum muslimin di sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita kuatkan amal dan kita memperdalam daripada ilmu, karena inilah jalan kita untuk memperkuat iman. Sebagai pengukuh iman adalah memperkuat amal dan memperdalam ilmu kita. Sebagai mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wal ghafurur rahim.